Nah, kenapa saya tahu mereka masih muda? Karena nenek saya sering kumpul dengan orang-orang tua di masa saya masih kecil dan selalu cerita, Anis nih salam dulu sama Bu Noto. Siapa Bu Noto? Bu Noto itu ayahnya Faridan M. Noto. Jadi nenek-nenek itu semua, anak-anaknya lah yang meninggal ketika perang kemerdekaan, belasan tahun umurnya. Makanya saya tuh setiap kali mendengar ada sebuah perjuangan fisik, apalagi hari ini kita memperingati Hari Santri, itu adalah pada saat semua berangkat perang. Yang saya ingat bukan mereka berangkat perang, yang saya ingat bagaimana ibunya mengikhlaskan anaknya itu berangkat perang. Coba bayangkan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Para tolibah dan seluruh hadirin sekalian, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah niat lama untuk bisa sampai kembali ke Jogja, sampai kembali ke PUTM ini akhirnya terlaksana hari ini. Kami tadi datang dari bandara langsung ke sini. Di bandara langsung, kami serombongan. Kalau boleh saya kenalkan, di sini ada Ibu Eva Yuliana, ini beliau anggota DPR RI, dan rombongan dari Partai Nasdem yang di depan sama-sama. Lalu ada satu lagi, ini baru saya nyusul, Gus Mahasin namanya. Kenal Gus Baha? Nah, ini kakaknya Gus Baha. Biar nyambung semua jadinya, ya. Dan saya senang sekali karena pas datang lihat ada Pak Fahmi di sini. Pak Fahmi, ini buat yang belum tahu, kami sekeluarga tinggalnya di Jogja. Jadi kalau tadi Pak Dahwan cerita, memang saya tinggal di Jogja. Rumah kami itu dulu di Taman Yuwono. Taman Yuwono itu, tahu Malioboro? Tahu Malioboro Mall? Di sebelahnya Malioboro Mall ada jalan ke barat namanya Jalan Dagen. Sosrawijayan, Dagen. Nah, kalau Dagen ke barat, nanti di situ ada sebuah komplek kecil 20 rumah. Namanya Komplek Taman Yuwono. Kenapa dikasih nama Taman Yuwono? Karena itu dulu milik keluarga Prawiro Yuwono, seorang saudagar Muhammadiyah, Haji Bilal, ya, yang kemudian beliau membangun rumah. Beliau bangun rumah ada banyak. Lalu apa yang terjadi? Terjadi revolusi. Waktu terjadi revolusi, tokoh-tokoh kemerdekaan pindah ke Jogja. Kenapa pindah ke Jogja? Karena ibu kotanya pindah ke Jogja. Lalu apa yang dikerjakan? Keluarga Haji Bilal menghibahkan semua rumahnya untuk menampung seluruh pejuang yang datang dari Jakarta. Semua. Silahkan dipakai, dan bukan cuma 20 rumah ini, ada banyak lagi komplek-komplek lain itu diberikan. Itu satu rumah bisa 3 keluarga, 4 keluarga. Di tempat yang kami tempati, Taman Yuwono nomor 19, itu dipakai bergantian. Muhammad Rum di situ, Pak Kasman seperti di situ, Ayer Baswedan di situ, Muhammad Rum di situ, gantian ke rumah itu. Dan satu rumah nanti sebelahnya Kiai Musad, Kiai Astagfirullahaladzim, Hasbi Asidiki, Kiai Musadat yang di Garut, itu Kiai Musadat tetangga kami itu. Kiai Musadat, Kiai Hasbi Asidiki, itu tokoh-tokoh semua tinggal di situ. Nah, jadi di tempat itu tinggal, dan keluarga ini, keluarga Haji Bilal itu memberikan hibah itu semuanya silahkan dipakai selama perjuangan, dan tidak ada satupun yang mereka semua itu pernah direpoti dengan biaya macam-macam. Seluruhnya dibantu. Ini yang saya katakan dulu, banyak saudara-saudara Muhammadiyah di Jogja waktu itu yang menjadi pilar perjuangan ketika Republik ini dalam revolusi fisik pada masa itu. Salah satunya juga. Nah, jadi kami sekeluarga tinggal di situ dari mulai tahun 47. Kakek saya asalnya dari Surabaya, Ampel. Kemudian karena perjuangan akhirnya tinggal di Jogja. Lalu tahun 48 kakek 47 berangkat ke Timur Tengah untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Pulang sampai di sini, istrinya melahirkan anak ke-9, meninggal dengan anak ke-9. Jadi bayangkan bapak dengan 9 anak, yang terakhir bayi meninggal. Akhirnya ketika Republik pindah lagi ke Jakarta, beliau tidak meneruskan pindah ke Jakarta karena keluarganya sudah berada di sini dengan dukungan lingkungan kanan kirinya. Karena bayangkan, sudah 9 anak, nggak gampang bukan? Tapi di sini sudah dibantu dengan lingkungannya, karena itu kemudian tumbuh besar di Jogja. Nah, termasuk saya tumbuh besar di Jogja. Jadi TK pertama saya itu TK Abah di Sosro Madura. Sudah 3 tahun, namanya Bu Romlah itu guru saya di TK Abah, kira-kira di rumahnya 200 meter, 300 meter lah TK Abah itu. Nah, banyak kemudian, Pak Mukodas, ayahnya Pak Fahmi, itu adalah sahabat kakek saya yang sangat dekat. Nah, kemudian turun ke bawah, dan Pak Fahmi dengan keluarga kami. Jadi beliau kalau ke Jakarta mampir ke tempat ibu saya,
di Jakarta Pak Fahmi. Jadi tersambungkan tuh. Jadi saya kalau bilang Pak Fahmi itu namanya ponaan sebetulnya. Yang lain dari anak gitu. Anak lebih ponakan karena generasinya dengan orang tua. Nah Pak Busro itu adalah dengan paman saya dan Pak Busro murid ayah saya di UII di Jogja. Ini ketersambungannya panjang. Dan Masjid Syuhada yang tadi Bapak ceritakan itu TK kedua saya Pak. Jadi saya main di TK Aba, habis itu dikirim ke TK Syuhada. Kenapa dikasih nama masjid itu Masjid Syuhada? Ada yang tahu nggak kenapa Masjid Syuhada? Kenapa di Kota Baru ada sebuah masjid dikasih nama Masjid Syuhada? Ini bukan orang Jogja nih soal sini ya. Itu daerahnya Kota Baru. Jalan-jalannya namanya apa di Kota Baru? Faridan M. Noto, gitu ya. Kemudian jalan apalagi di situ Suroto. Semua adalah nama-nama orang-orang yang meninggal di pertempuran Kota Baru. Dan mereka meninggal itu usianya belasan tahun yang meninggal itu. Lalu mereka semua dimakamkan di sebuah lahan. Lahan itulah di tempat mereka dimakamkan. Di lahan itu kemudian dibangun masjid di atas lahan. Karena itu masjidnya dikasih nama Masjid Syuhada. Karena itu makam para syuhada. Nah, kenapa saya tahu mereka masih muda? Karena nenek saya sering kumpul dengan orang-orang tua di masa saya masih kecil dan selalu cerita, "Ani sini salam dulu sama Bu Noto." Siapa Bu Noto? Bu Noto itu ayahnya Faridan M. Noto. Jadi nenek-nenek itu semua, anak-anaknya lah yang meninggal ketika perang kemerdekaan, belasan tahun umurnya. Makanya saya tuh setiap kali mendengar ada sebuah perjuangan fisik, apalagi hari ini kita memperingati Hari Santri, itu adalah pada saat semua berangkat perang. Yang saya ingat bukan mereka berangkat perang, yang saya ingat bagaimana ibunya mengikhlaskan anaknya itu berangkat perang. Coba bayangkan. Karena anak-anak itu pasti permisi, "Ibu, kami mohon doanya, kami akan berangkat menuju pertempuran," dan belum tentu mereka kembali. Seperti juga cerita para syuhada itu yang kemudian jadi Masjid Syuhada, dan ketika Masjid Syuhada itu dibangun, itu menjadi salah satu masjid paling fenomenal di Indonesia karena arsitekturnya luar biasa hebat di masa itu. Sekarang sudah banyak masjid-masjid lain. Saya jadi nggak jadi ceramah, jadi cerita tentang Jogja dan cerita perjalanan. Tapi itu indahnya kalau kembali, apalagi kembali ke tempat ini. Saya bolak-balik ke Jalan Karena, rumah saya kemudian Jalan Karena KM5. Ini KM berapa sekarang? Berapa? 23. Rumah saya KM5. Jadi rute jalur ini itu rute yang rutin saya kerjakan. Sampai ke atas, berarti dulu masih ada Marijan. Jadi kita kalau ke sini sampai ke atas tanah. Dan kembali ke tempat ini bersyukur sekali bisa ketemu dengan adik-adik semua yang insya Allah menjadi ulama-ulama yang mumpuni. Nah, tapi saya dapat tugas, ini bukan bercerita tentang Jogja, bukan cerita tentang bagaimana sejarah masa lalu, tapi bagaimana tentang keadilan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahwan tadi tentang bagaimana kami di Jakarta. Jadi saya mau cerita aja tentang apa yang coba dikerjakan di Jakarta. Jadi semua saya mau tanya dulu sebelum saya mulai ini. Di sini yang hadir paling jauh dari Jogja dari mana asalnya? Dari mana? Aceh. Nggak ada yang lebih barat lagi dari Aceh. Yang paling barat ya Aceh. Mana lagi? Lombok, paling timur Lombok. Ada yang lebih timur Lombok? Dari mana paling timur Lombok? Labuan Bajo, lebih jauh ke Labuan Bajo. Ada yang lebih timur lagi nggak? Papua. Apa? Maluku Utara. Ada yang lebih utara lagi nggak? Dari Maluku Utara di mana? Ternate. Ternate. Kalau yang selatan di mana? Saya mau tanya deh. Dari sini yang berasal dari Sumatera, acungkan tangan. Yang berasal dari Kalimantan, acungkan tangan. Yang berasal dari Sulawesi, acungkan tangan. Yang berasal dari Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Yang dari Jawa Timur. Yang dari Jawa Barat. Jogja dan Jawa Tengah. Sudah terbatas dari kontingen terakhir ini. Jogja, Jawa Tengah, pasti paling banyak. Jadi adik-adik semua nantinya setelah selesai Anda akan bertugas 3 tahun ya di berbagai wilayah yang Anda tidak bisa memilih. Tapi saya ingin sampaikan pada semua pesan barangkali terkait pengalaman. Mengapa masalah keadilan ini menjadi penting? Ketika kami bertugas di Jakarta, selesai pilkada yang di sosial media sangat terpolarisasi. Kalau di masyarakat polarisasi itu sesungguhnya tidak terlalu terasa, tapi di sosial media itu terasa. Kalau di masyarakat datang ke daerah yang pendukungnya 50-50, itu pun di sana suasananya biasa-biasa saja. Ketegangannya ada di sosial media. Nah, apa yang kemudian menjadi penting? Kami melihat Jakarta contoh sebuah tempat yang kita bisa menemukan yang paling kayanya orang di Indonesia ada di Jakarta. Miskin-miskinnya itu ada di Jakarta. Dan lebih sulit menjadi orang miskin di Jakarta daripada menjadi miskin di daerah.
Kenapa? Karena kalau miskin di daerah itu masih bersama dengan sanak saudara, masih bersama dengan keluarga besar, masih ada lahan. Tapi kalau di Jakarta, kalau sudah miskin sendirian, maka betul-betul bisa sebatang kara. Ruangnya padat, sempit, dan itu terasa sekali. Jadi kami datang pengalaman ketika pilkada sebuah kampung, masuk di kampung, padatnya luar biasa. Jaraknya dari Monas hanya 3 km nggak sampai. Dan sampai di situ warga itu bilang, Pak Anies saya, Pak Anies, kalau Pak Anies datang ke sini jangan sore, Pak Anies datangnya jam 5, setengah 6 pagi aja. Kenapa? Nanti jam 5, setengah 6 pagi itu sepanjang gang itu orang antrian panjang sekali. Antrian apa? Kamar mandi umum, MCK umum, mandi umum. Kenapa? Karena semua rumah yang ada di situ rumah-rumahnya tidak memiliki MCK, semuanya umum. Jadi di depan itu ada kamar mandi bersama. Nanti bayar untuk MCK dan tiap pagi. Jadi sebelum kerja itu orang pada bawa handuk, bawa gayung, sabun dan lain-lain. Antri tiap pagi berderet 3 km Jakarta. 3 km nggak sampai dari pusatnya Indonesia, Monas. Lalu di sisi lain, di tempat yang masih sama, di situ akan ketemu dengan gedung tinggi yang luar biasa dengan segala macam kemewahan tinggalnya. Jadi kami bilang, kalau Jakarta ingin damai, maka harus ada usaha untuk menghadirkan rasa keadilan. Sehingga kemudian rasa keadilan diterjemahkan. Diterjemahkan apa? Menjadi kebijakan. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang sebagai prinsip. Lalu dikumpulkan seluruh jajaran, diminta mereka menerjemahkan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ada di bidangnya masing-masing. Misalnya, yang bertugas di bidang pertamanan, itu ketika diberitahu kebijakan terkait pertamanan harus mengedepankan prinsip keadilan. Yang bertugas itu pertama kalinya bingung, maksudnya apa? Taman sama adil. Gimana keadilan pertama? Taman itu ngurusinnya jenis pohonnya, jenis rumputnya, menyiraminya, pastikan subur, pastikan aman. Kok aman dengan keadilan? Coba jadi saya bilang, lihat petanya, lihat peta Jakarta, terus dicek taman kita ada di mana ya? Sudahkah taman kita bisa dijangkau oleh setiap orang di Jakarta? Yang kampung-kampung padat, kumuh, di situ malah tidak ada taman. Di tempat yang rumahnya makmur, komplek, di situ malah banyak taman. Apa yang terjadi? Warga yang tinggal di daerah padat, kumuh, sempit, tidak punya ruang bermain. Tidak punya ruang bermain. Gampangnya sederhana, datang ke sekolah di daerah padat, datang ke sekolah pagi nih Bapak Ibu. Itu di halamannya banyak anak-anak bermain. Terus ditanya, ini anak-anak dari mana? Dari kampung. Siapa mereka? Mereka nanti akan sekolahnya sore Pak. Gak punya tempat main, mainnya di mana? Di halaman sekolah, karena di kampungnya tidak ada. Dibuatlah kebijakan. Alhamdulillah, kemudian dibuatlah taman-taman di seluruh Jakarta sehingga hari ini 900 meter dari tempat Anda berdiri dimanapun di Jakarta akan ditemukan taman bermain untuk seluruh warga. Lalu tamannya diubah. Kalau bahasa Indonesia itu taman. Kalau bahasa Inggris ada dua. Satu, gardu resen anak masuk sekolah tapi belum sarapan. Belum sarapan. Bapak bayangkan kalau anak nggak sarapan masuk kelas, kira-kira gimana? Jadi sudah sarapan dulu nggak? Siapa tahu nggak sarapan juga di sini nanti. Buatlah program. Saya berikan contoh bagaimana membesarkan yang kecil dari kebijakan-kebijakan apapun juga ditanya, sudahkah kita membesarkan yang kecil? Sudahkah kita bantu yang kecil? Itu disamakan. Lalu yang tidak kalah penting, kehidupan antar umat beragama. Di Jakarta ini ada yang mayoritas beragama Islam, kemudian ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan selalu ada sensitivitas. Di dalam tempat yang berpenduduk mayoritas Kristen, kalau membangun masjid rumit. Di tempat yang mayoritas warganya Muslim, kalau mau bikin gereja rumit, betul tidak? Itu kami alami di Jakarta. Dan apa kemudian kunci menyelesaikan ini? Menyelesaikannya dengan komunikasi rutin dengan semuanya, menjaga agar setiap potensi masalah terdeteksi sebelum jadi dibicarakan. Termasuk yang tidak setuju. Ada pertemuan rutin untuk mendeteksi bila ada suasana ketidaknyamanan antar pemeluk agama. Sehingga Jakarta selama 5 tahun kemarin alhamdulillah tenang, anteng, adem, ayem. Tapi tidak ada pahlawan yang kalau begitu. Saya beri contoh. Di rumah sebelah sana ada kebakaran. Setelah ada kebakaran, pemadam datang. Saat pemadam kebakaran, padam apinya, lalu semua akan mendatangi, terima kasih Anda pahlawan hari ini karena memadamkan api.
Tapi kalau pemadam kebakaran itu tiap hari meriksain rumah, ngecekin sambungan listrik, ngecekin sambungan gas, dan tidak terjadi kebakaran, tidak ada yang menyebut petugas pemadam itu sebagai pahlawan. Betul tidak? Di situ usaha pencegahan tidak pernah menghasilkan yang disebut sebagai luar biasa, karena namanya pencegahan. Dokter ketika ada kecelakaan atau sakit berat, dokter mengobati, kena serangan jantung, dokternya datang menyelamatkan, dioperasi, dikasih ring, sembuh, semua orang bilang inilah pahlawan tangan Tuhan ini, menyelamatkan dengan pasang ring. Tapi kalau dokter mengajari hidup sehat, kurangin kolesterol, sehingga tidak terjadi serangan jantung, dia tidak akan dibilang sebagai tangan Tuhan. Nah, sekarang kita dari mana? Mau pilih mana? Saya pilih yang pertama. Saya pilih untuk mencegah, saya pilih untuk menghentikan sebelum menjadi masalah. Dan alhamdulillah Jakarta 5 tahun kemarin tenang, tentram, adem. Apakah ada potensi? Banyak. Potensi konflik berkali-kali. Tapi ya dari perpecahan itu kalau ujung. Sebelum perpecahan namanya konflik. Sebelum konflik namanya friksi. Sebelum friksi namanya polarisasi. Polarisasi, friksi, konflik, pecah. Ketika muncul polarisasi, segera diintervensi. Sebelum jadi friksi. Kalau udah friksi, intervensi. Sebelum jadi konflik. Kalau kita tidak pernah intervensi, akhirnya konflik menjadi pecah. Kepecahan di ujung. Kebanyakan dari kita menunggu proses itu sudah jadi konflik, mengembalikannya sulit sekali. Itulah sebabnya mengapa penting untuk bisa menjangkau komunikasi dengan semua. Jadi kami bersyukur dikerjakan ini dengan seluruh tim. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada adik semua di sini. Barangkali ini tadi yang disebutkan pemimpin-pemimpin pelajaran hikmah yang kami jalani dalam kepemimpinan itu. Jadi kalau pimpin 20 orang, maka Anda berikan tugas setiap orang apa pekerjaannya. Karena cuma 20 orang. Nanti kalau Anda mimpin 200 orang, Anda bikin struktur organisasi, Anda bikin SOP, Anda bikin target. Itu 200 orang. Tapi kalau Anda mimpin 200.000 orang, nggak cukup pakai 2 itu. Anda harus pakai namanya nilai, values. Nilai itu diterjemahkan dalam bentuk kalimat yang sederhana. Kalimat yang sederhana. Misalnya nih, perserikatan ini, kenapa makin hari makin maju? Ada pesan dari Haji Ahmad Dahlan. Apa pesan? Hidupi Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dari itu, namanya mantra dari diri. Habis itu semua yang terjemahkan. Ketua 200 orang itu, ketua 200 orang di sini, semua yang terjemahkan prinsip itu, betul tidak? Sederhana sekali. Tapi harus ada kalimat itu. Kalau pemimpin tidak memberikan kalimat sederhana itu, maka yang di bawah tidak punya pegangan. Saya mimpin 200 orang, apa arahnya? Nggak tahu saya. Apa arahnya? Nggak tahu saya. Tapi kalau ada kalimat itu, nah di Jakarta kemarin kalimatnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Masing-masing kerjakan. Masing-masing kerjakan. Itu pengalaman. Semakin besar. Tapi semakin Anda memimpin jumlahnya kecil, jumlah orangnya, maka semakin teknis Anda harus mengatur. Dari sekalian, mudah-mudahan ini sebagai pengantar saja, kita bisa berdiskusi lebih jauh. Ada pertanyaan teman-teman.